like you had me so cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani Putri dengan NIM 2210602021, kelas Eksya 1, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Di sini ada 4 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian ekonomi Islam dan ekonomi sosialis, dan yang kedua yaitu karakteristik sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam, yang ketiga yaitu perbandingan dari ekonomi Islam dan ekonomi sosialis, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pilar-pilar dari ekonomi Islam dan ekonomi sosialis. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan syariat, yaitu Islam, dan selalu berpedoman pada Al-Quran atau Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam kegiatan lainnya. Dan yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara. Sistem ekonomi sosialis juga biasa disebut dengan sistem ekonomi yang terpusat, karena segala sesuatu yang diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya dan terlaksana merata sehingga tidak ada penindasan ekonomi yang terjadi. Selanjutnya adalah karakteristik dari ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ijtihad rabani, yang kedua ijtihad akhlaki, dan yang ketiga ijtihad insani, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ijtihad wasati. Baiklah, yang pertama yaitu ijtihad rabani atau ekonomi kebutuhan adalah segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid. Merupakan karakteristik yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Tidak ada sistem ekonomi lain di dunia yang mengaitkannya dengan unsur-unsur ketuhanan dalam praktik sehari-hari. Dan yang kedua yaitu ijtihad akhlaki atau ekonomi akhlak. Adalah peran akhlak dalam Islam sangat signifikan, karena perbaikan akhlak merupakan tujuan yang diutuskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sistem konvensional. Integrasi akhlak dan bisnis atau bisnis etik masih menjadi polemik yang terus diperdebatkan. Dan yang ketiga yaitu ijtihad insani atau ekonomi kerakyatan, yaitu di dalam ekonomi Islam setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi hidupnya. Di dalam sistem ekonomi Islam juga manusia merupakan tujuan sekaligus juga sebagai saran dalam setiap aktivitas ekonomi, karena manusia merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan yang terakhir yaitu ijtihad wasati, yaitu atau ekonomi pertengahan. Maksudnya adalah Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dan hidup seimbang atau wasati. Keseimbangan ini juga bermakna bahwa Islam memperlihatkan faktor regionalitasnya dalam aktivitas ekonomi. Bahkan nilai-nilai ini menurut surat Yusuf Al-Aradwi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam. Baiklah, yang selanjutnya adalah karakteristik sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu komitmen pada kesetaraan masyarakat. Maksudnya yaitu sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang, untuk menggapai sebuah tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber dayanya. Dan yang kedua yaitu keyakinan bahwa sangat dimungkinkan
untuk membentuk sistem egaliter yang berdasarkan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Para sosialis berbeda tentang implementasinya. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum, dan ada yang berpendapat perlunya negara dan partai. Untuk mewujudkan hal tersebut, mereka sependapat bahwa mereka menolak self-insert atau kepentingan pribadi dan persaingan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu perbandingan sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu worldview atau Islam sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya hari akhirat atau hari pembalasan. Dan yang kedua yaitu pertimbangan nilai dan moral, yaitu nilai Islam atau halal, haram, etika atau akhlak. Dan yang ketiga yaitu harmoni antara kepentingan individu dan kolektif. Maksudnya yaitu kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dan yang keempat yaitu permasalahan ekonomi. Perbedaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh ketakwaan. Maka Islam menghendaki keselarasan dengan ajaran Islam dalam mencari dan juga membelanjakan harta. Dan yang kelima yaitu kepemilikan sumber daya, yaitu pengakuan terhadap kepemilikan individu dan kepemilikan sosial. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah yang diperlukan tak kala ada distoris pasar. Selanjutnya adalah perbandingan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah worldview. Worldview atau yang dimaksud dengan sekularisme atau materialisme. Yang kedua adalah perimbangan nilai dan moral atau bebas nilai. Yang ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Maksudnya adalah tidak ada kepentingan individu, yang ada hanyalah kepentingan kolektif. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Menghapuskan eksploitasi dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi secara merata. Yang kelima, kepemilikan sumber daya. Maksudnya adalah kepemilikan atau kontrolnya itu hanya oleh kelompok atau negara. Yang keenam atau yang terakhir adalah intervensi pemerintah. Maksudnya itu adalah intervensi penuhnya itu dari pemerintah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pilar keadilan. Pilar keadilan adalah mengayomi segala aktivitas yang mendapatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada berhak serta memperlakukan sesuai porsinya. Dan yang kedua yaitu pilar keseimbangan, dimaksudkan sebagai penyeimbangan antara aspek material dan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga yaitu pilar kemaslahatan, yaitu segala sesuatu bentuk kebaikan dan kemanfaatan yang berdimensi ukhrawi, duniawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Berikutnya yaitu pilar-pilar dari ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu mewujudkan kesamaan atau equality secara real. Dan yang kedua yaitu menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian. Dan yang ketiga yaitu mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Di sini juga ada ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama adil. Ini adalah ciri-ciri utama ekonomi Islam yang prinsipnya adalah keadilan. Mengapa nggak boleh riba? Karena riba jauh dari keadilan. Mengapa membayar zakat? Karena berzakat mengenakan nilai keadilan. Maka prinsip adil adalah mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Dan yang kedua adalah tumbuh sepadan, yaitu prinsip dari hasil. Misalnya dalam perbankan syariah mewujudkan wujud dari keadilan yang mengacu pada ciri tumbuh sepadan. Jika nilai keadilan sudah berlaku, maka yang terjadi adalah tumbuh sepadan, bukan kesenjangan sosial di masyarakat. Dan yang ketiga adalah bermoral, yaitu penegakan ekonomi syariah berlandaskan hukum moral. Kamu mungkin merasa nyaman berkunjung di bank syariah karena pelayanannya ramah, lembut, dan selalu mengucapkan salam. Demikian yang seharusnya ekonomi Islam berlandaskan pada nilai moral sebagai wujud dari keimanan orang-orang muslim.
Dan yang keempat yaitu beradab. Kalau kamu sering trauma menghadapi penarikan kendaraan saat berinteraksi dengan pinjol ilegal, maka beralihlah ke sistem Islam. Sistem ini dinilai lebih beradab dalam menjalankan kinerja ekonominya. Inilah yang membuat orang pada akhirnya senang dan berbagi sistem ekonomi Islam. Selanjutnya ada juga ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu perencanaan disusun oleh pemerintah pusat, yang kedua semua alat produksi dikuasai oleh negara, dan yang ketiga produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Baiklah, sekian pemaparan materi yang saya paparkan tadi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.